Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Asismi yang berbahagia, mari bersama-sama kita memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hingga saat ini kita masih berada dalam keadaan beragama Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan utusan Allah yang diutus kepada kita semua untuk menyampaikan risalah, untuk mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita hidup di muka bumi ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada pemirsa semua, bagaimana nanti kita menjalani atau didatangi bulan Ramadan, agar supaya kita tidak menjadi orang yang sampai berlalu bulan Ramadan daripada kita semua, sedangkan kita dalam keadaan gugur. Maka dari itu penting kita untuk saling mengingat, karena memang ibadah bulan puasa ini adalah ibadah yang tidak setiap hari kita lakukan, namun kita lakukan hanya 1 tahun sekali, sehingga perlu rasanya kita saling mengingatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling kita mewasiatkan terhadap kebenaran dan saling mewasiatkan juga kita dalam kesabaran. Dalam ibadah atau menjalankan ibadah pada bulan Ramadan tentunya, yang penting untuk kita ingat adalah bagaimana kita menjadi individu-individu yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari awal Ramadan sampai Ramadan berlalu dari kita semua. Karena memang banyak di sekeliling kita yang merasa gembira, merasa seakan-akan ini adalah momentum yang dinanti-nanti, akan tetapi semangat itu hanya berlangsung tidak lebih dari setengah bulan Ramadan. Maka dari itu mari kita bersama-sama membangun semangat, membangun suasana ibadah Ramadan ini betul-betul meriah dari awal sampai Ramadan berakhir. Mengingat daripada puasa, insya Allah baik kita semua yang mendengarkan video ini merupakan hamba Allah yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa dari awal sampai akhir. Namun jangan lupa, selain ibadah puasa, ada salah satu ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada saat bulan Ramadan, yaitu bagaimana kita melaksanakan sholat malam dalam bentuk sholat tarawih. Sholat ini yang banyak kemudian menjadi olok-olok di antara banyak kaum muslimin, karena memang kaum muslimin biasanya di awal Ramadan datang memenuhi masjid untuk bersama-sama melaksanakan tarawih. Namun ketika Ramadan berjalan, semakin hari meninggalkan kita, biasanya yang terjadi di masjid-masjid adalah semakin sedikitnya jamaah yang mengikuti sholat tarawih. Padahal kedua-duanya antara puasa dan sholat tarawih sama-sama dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Melalui sabda Rasulnya, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik siang maupun qiyam, puasa ataupun sholat malam,
yang dilakukan selama bulan Ramadan dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain akan memberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka kedua-duanya saya harap baik diri saya pribadi dan para pemirsa sekalian, sobat lazismu yang berbahagia, untuk kita jaga puasa yang selama 1 bulan kita jaga dan qiyamul lail kita yang selama 1 bulan juga kita jaga. Jangan jadikan alasan beli baju untuk anak-anak, jangan jadikan alasan membuat hidangan hari raya untuk para tamu menghalangi kita untuk bisa melaksanakan puasa dan qiyamul lail secara utuh selama 1 bulan. Banyak siasat yang bisa kita lakukan dengan cara membelanjakan. Seandainya memang kita butuhkan memberikan baju-baju baru untuk anak-anak kita, untuk kerabat-kerabat kita, maka belanjakanlah di awal Ramadan. Ketika kita butuh membuat hidangan, membuat kue dan lain sebagainya, buatlah di awal Ramadan. Sehingga di akhir Ramadan kita tidak kehilangan semangat dan terus kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan syam dan qiyam selama 1 bulan penuh dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, tidak lain kita adalah seorang hamba yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada nikmat yang lebih agung, tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali Allah telah mengampunkan dosa-dosa kita. Mengingat bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Insya Allah saya tidak meragukan para pemirsa sobat lazismu sekalian dalam kehidupan selama 1 tahun. Saya hanya mengkhawatirkan diri saya dan mungkin beberapa orang yang senasib dengan saya telah melakukan berbagai macam salah, berbagai macam khilaf di luar Ramadan. Mari kita gapai ampunan Allah di bulan Ramadan ini dengan betul-betul melaksanakan siam dan qiyam secara utuh dan tidak luntur semangat kita dari awal sampai Ramadan meninggalkan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.